Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Dragon Sword Outlander. Film ini mengisahkan seorang kultivator pemula yang dinilai culun oleh kultivator lainnya. Namun siapa sangka di balik keculunannya ternyata dirinya mampu mengendalikan naga sihir terkuat hingga menjadi kultivator ganda yang mampu mengeluarkan sihir sekaligus seni kungfu naga. Film dimulai dengan pertarungan antara Fuyan dan monster Qilin alias gabungan dari naga dan singa. Fuyan adalah seorang kultivator pemula dalam sihir. Ia tanpa sengaja terperangkap di pulau para monster saat ingin menjelajahi waktu ke medan perang kuno. Jurus demi jurus ia keluarkan mulai dari serangan pedang api hingga bola semangat api yang akhirnya dapat melumpuhkan Qilin yang langsung dihabisi oleh Fuyan. Setelah kekalahan Qilin, Fuyan pun mendengar banyak monster menuju ke arahnya. Ia pun memutuskan untuk berlindung di sebuah puncak gunung yang damai. Tiba-tiba aura mengerikan datang bersamaan dengan hadirnya seorang master sejati kultivator hantu pemakan jiwa bernama Lin Tian. Fuyan sempat sedikit bingung dan ketakutan, tapi Lin Tian segera menjelaskan untuk jangan takut karena dirinya adalah seorang kultivator ganda di tingkat master sejati, baik dalam sihir maupun seni bela diri. Lin Tian yang sedang berkeliling dimensi melihat potensi Fuyan, sehingga ia menawarkan Fuyan untuk dilatihnya agar menjadi kultivator sihir level tinggi. Lin Tian pun menunjukkan sedikit kesaktiannya yang membuat Fuyan semakin yakin. Fuyan diselamatkan oleh Lin Tian dari hutan gaib pemakan jiwa yang lambat laun akan menghisap energi Qi manusia. Singkat cerita, Fuyan telah sampai di kota bernama Soyan yang awalnya terlihat normal-normal saja. Lin Tian telah memisahkan diri setelah berpesan pada Fuyan untuk menemuinya di sebuah tempat rahasia. Rupanya, di kota Soyan ini manusia dan orc hidup berdampingan, tapi sayangnya, bangsa orc ditindas untuk dimanfaatkan oleh manusia, ada yang diperbudak hingga diadu layaknya binatang. Tak lama kemudian, datanglah satu-satunya kultivator level 3 di kota Soyan bernama Zixian. Dari sisi level tentu sangat jauh dibandingkan Lin Tian yang sebelumnya menolong Fuyan, tapi rupanya Zixian banyak dikagumi oleh rakyat yang meyakini bahwa Zixian adalah pelindung kota. Beberapa saat kemudian, sampailah Fuyan di lokasi pertemuan dengan Lin Tian. Di sana, barulah Lin Tian menjelaskan bahwa kultivator memiliki 8 tingkat. Level pertama disebut ahli, kedua disebut master, ketiga disebut guru, keempat disebut pakar, kelima disebut raja, keenam disebut kaisar, ketujuh disebut yang mulia, dan yang tertinggi alias level ke-8 adalah master sejati yang mampu melihat seluruh dimensi alam, bahkan bisa bekerja sama dengan dewa. Lalu Lin Tian menegaskan bahwa seperti yang ia katakan di awal pertemuan bahwa dirinya adalah master sejati. Setelah itu Lin Tian kembali menjelaskan dasar-dasar penting dari master kultivator hingga menjelaskan bahwa teknik api tertinggi disebut api legendaris Jiu Mei. Lin Tian pun menguji kualitas kultivasi yang dimiliki Fuyan. Setelah beberapa saat ia terkejut karena Fuyan memiliki berbagai warna api hingga keemasan dalam kultivasinya. Ia pun menyadari bahwa Fuyan memang memiliki bakat luar biasa. Setelah selesai mengujinya, Lin Tian menyuruh Fuyan untuk berjaga di depan pintu sementara dirinya akan melakukan kultivasi tingkat tertinggi untuk mempermudah Fuyan dalam berlatih. Dan benar saja, alam bergejolak saat seorang master sejati sedang melakukan kultivasinya, hingga akhirnya menarik para kultivator jahat yang langsung memanfaatkan kesempatan untuk merebut kekuatan yang langka dari master sejati. Fuyan yang berjaga pun bertarung dengan mengerahkan segala kemampuannya. Pengeroyokan pun terjadi dengan saling balas serang dan bertahan hingga akhirnya saat Fuyan hampir terbunuh, untungnya sang guru telah menyelesaikan kultivasinya lalu segera menyelamatkan dan memusnahkan para bandit kultivator dengan mengirimnya ke hutan gaib pemakan jiwa. Setelah keadaan tenang, dari salah satu hasil kultivasinya ternyata sang guru memberikan sebuah catatan rahasia dan benda pusaka pada Fuyan yang dapat segera ia gunakan untuk berlatih menjadi kultivator. Hari demi hari pun berlalu dan Fuyan terus berlatih. Hingga singkat cerita, Fuyan melihat sosok orc yang sedang ditindas di sebuah restoran tempat ia makan siang. Karena tak tahan, ia pun langsung menghampiri dan mencegahnya. Tak disangka, Zixian yang sedang berada di sana justru berkata bahwa monster orc rendahan tak pantas hidup. Bahkan dirinya pun bisa membunuh Fuyan jika mau. Intinya, Zixian sangat meremehkan Fuyan karena menganggapnya hanya seorang kultivator pemula yang culun. Dalam sekejap, Fuyan langsung dibawanya ke dimensi lain untuk bertarung. Setelah memenangkan pertarungan, Fuyan segera menyuruh orc untuk pergi dan ia pun langsung meninggalkan lokasi, meninggalkan Zixian yang terluka cukup parah. Di tempat berbeda, terlihat salah satu orc sedang berusaha membangkitkan ratu monster terkuat. Ia melakukan itu karena sangat dendam pada manusia yang selalu menghina dan menindas bangsa orc selama ini. Ia dipergoki oleh seorang manusia pemburu yang langsung memanahnya hingga musnah. Tapi belum selesai sampai di situ, sang ratu pun keburu bangkit dan langsung menyerap seluruh energi kehidupan dari manusia pemburu hingga mati. Dan sang ratu pun kembali muda dengan kekuatannya yang meluap-luap. Sang ratu langsung pergi ke lokasi di mana banyak energi kehidupan alias di kota Soyan.
Ia pun datang dengan memanggil kepala monster Dajjal dan menungganginya sambil merenggut seluruh energi kehidupan siapapun yang dalam pandangannya. Satu persatu manusia dan orc musnah. Setelah itu sang ratu dengan nikmatnya menyerap seluruh energi kehidupan hingga kekuatannya kembali pulih seutuhnya. Bertepatan dengan itu, Fuyan datang dengan teleportasi yang langsung disambut dengan serangan meteor api oleh sang ratu. Warga kota pun kembali menjadi korban. Saat itu, Fuyan mulai mengerahkan kekuatannya dengan melepas roh raksasa sebagai perisai yang melindungi kota dari meteor. Terus-menerus diserang. Akhirnya, Fuyan terdesak dan mengeluarkan kekuatan aslinya. Sang ratu terkejut hingga menghentikan serangan. Cuaca berubah gelap dan dalam diri Fuyan telah berkultivasi menjadi kultivator 6 yang dijuluki Kaisar. Melihat hal itu, sang ratu langsung mengubah monster Dajjalnya menjadi kalajaking raksasa yang memang menjadi senjata pamungkasnya. Fuyan pun tak mau kalah. Ia memanggil naga sihir raksasa terkuat untuk meladeni pertempuran dengan sang ratu. Pada akhirnya, sang ratu mulai kewalahan dan terpojok. Oleh karena itu, ia menyerang Fuyan dengan sihir terlarang perasuk jiwa yang perlahan-lahan merasuki jiwa raga Fuyan dan akan merubahnya menjadi iblis budak sang ratu. Untungnya, Lintian datang tepat waktu untuk menolong. Tanpa waktu lama, Lintian segera memperlihatkan kekuatannya sebagai guru besar kultivator dengan menghantam sang ratu dengan pedang keabadian raksasa. Sang ratu masih bersikeras melawan dengan perisai sihirnya, tapi tentu itu tak bertahan lama, hingga dirinya pun musnah. Singkat cerita, keadaan kota Soyan kini kembali normal. Sekarang orc dan manusia sudah tak saling menindas, karena saat serangan dari ratu datang, mereka secara naluriah saling menolong satu sama lain. Untungnya dipertahankan walaupun kondisi kota telah aman sentosa. Dengan kedamaian di kota ini, tiba-tiba film pun berakhir.